Jadi betul Bung Zulfan, Partai Nasdem yang mengusulkan Presiden jangan 2 periode deh, tambah 1 lagi 3 periode. Ya begini, ini kan pertama ketika kita Munas kemarin, ada aspirasi yang berkembang. Oke. Bagaimana nih kalau kita mengusulkan Pak Jokowi 3 periode? Apa dasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hanan, NIM 2210100054 dari kelas PAI 2. Saya akan menanggapi dari video tentang Jokowi akan lanjut 3 periode. Menurut saya, tanggapan tentang video Jokowi akan lanjut 3 periode, yakni ketika Pak Jokowi lanjut 3 periode berarti ia telah melanggar konstitusi yang ada di negeri kita ataupun Undang-Undang 1945. Karena di situ telah jelas bahwa maksimal presiden menjabat hanya 2 periode saja, dan demokrasi yang dibangga-banggakan atau digadang-gadang sebagai pegangan negara kita berarti tidak dijalankan dengan baik dan benar, karena demokrasi yang sesungguhnya adalah menjalankan apa yang sudah menjadi konstitusi negara Republik Indonesia. Tapi kita harus memahami dan mengerti siapa sebenarnya yang mempelopori atau menginginkan Pak Jokowi agar menjabat 3 periode. Apakah Pak Jokowi sendiri ataupun dari pihak lain yang menginginkan bahwa Pak Jokowi itu akan lanjut 3 periode? Tentu kita harus mengetahui agar tidak semena-mena dalam menilai seseorang. Bapak Jokowi pun tetap menegaskan bahwa dirinya akan selalu menaati konstitusi yang telah ditetapkan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Seperti halnya yang telah dikatakan oleh Pak Jokowi sebagai berikut. Konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Oke, baik. Kita telah mendengar dari Bapak Presiden kita sendiri bahwa kita harus menegakkan atau menjalankan konstitusi yang ada di negara kita sendiri. Itu adalah ucapan dari Bapak Jokowi tersendiri. Jadi Presiden tidak bisa menjabat selama 3 periode. Itu adalah ucapan dari Bapak Presiden sendiri. Jadi menurut saya alangkah baiknya hanya cukup 2 periode, karena tidak bisa melanggar konstitusi yang telah ditetapkan oleh sesepuh ataupun orang-orang terdahulu yang telah menetapkan konstitusi di negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Oke, baik, saya akan melanjutkan tanggapan saya terhadap video kedua, yakni Dewan Perwakilan Rakyat hampir adu jotos karena sedang melaksanakan rapat. Menurut saya, jika yang dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat harus mencontohkan dan mengayomi masyarakat, terutamanya masyarakat Indonesia, karena yang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan contoh, harus memberikan fasilitas dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya sekedar melaksanakan rapat. Harusnya menimbulkan suatu solusi ataupun hasil dari rapat tersebut, malahan terjadinya adu jotos. Harusnya di dalam rapat tersebut, ketika sudah mulai emosi ataupun amarah, kita harus mengontrol emosi ataupun diri kita sendiri. Jangan sampai kita membubarkan atau tidak dapat dilanjutkan rapat tersebut karena sidang tersebut atau rapat tersebut terganggu oleh diri kita, yaitu oleh emosi diri kita sendiri. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain, walaupun pendapat orang lain itu tidak sejalan dengan kita tetap menghargai pendapat orang lain, karena pada dasarnya Indonesia itu disatukan oleh banyak ras, banyak suku dan lain sebagainya yang berbeda-beda, tetapi harus disatukan menjadi satu. Itulah makna dari Indonesia. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat harus bijak dan harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia. Oke.
dapat kita ambil kesimpulan dari video yang kita telah tanggapi bahwa Indonesia adalah negara yang kesatuan, negara yang berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi jangan ada perpecahan antara kita, hanya sekedar contoh seperti halnya presiden 3 periode ataupun tentang berbedanya pendapat, melainkan harus menjadi kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia tersendiri. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.